Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan persiapan UNAS, belajar dari indikator yang ada pada kisi-kisi ujian nasional. Ya, untuk kali ini kita akan masuk ke indikator selanjutnya, yaitu indikator mengenai menentukan penarikan kesimpulan. Ya, jadi kita akan belajar logika matematika, khususnya penarikan kesimpulan dari beberapa premis. Oke, jadi langsung saja kita akan belajar mengenai indikator penarikan kesimpulan dari beberapa premis. Kita akan belajar sedikit materi, kemudian ke latihan soal, ke contoh-contoh soal, dan juga solusinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, indikator menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis. Di sana ada modus ponens, kemudian ada modus tollens, dan ada silogisme. Modus ponens. Nah, jadi modus ponens itu jika ada pernyataan P maka Q, kemudian diikuti dengan pernyataan P, kesimpulannya adalah pernyataan Q. Sangat sederhana. P maka Q dan P itu kesimpulannya adalah Q. Modus tollens ini hampir mirip dengan modus ponens, tapi yang kalimat kedua atau pernyataan kedua itu negasi Q, jadi kesimpulannya negasi P. Modus tollens secara lengkapnya yaitu pernyataan pertama P maka Q dan pernyataan kedua yaitu negasi Q, jadi kesimpulannya adalah negasi P. Dan yang jelas yang terakhir adalah silogisme, ini yang mudah dihafalkan. Jadi kalimat pertama adalah P maka Q, kalimat kedua adalah Q maka R, jadi kesimpulannya adalah P maka R, jadi Q-nya itu hilang. Kemudian catatan ada tambahan yaitu kontraposisi. Jika P maka Q, itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi jika nanti dalam mengerjakan soal penarikan kesimpulan ada pernyataan yang tidak bisa dibawa ke modus ponens, tollens, atau silogisme, maka harus diubah dulu dengan menggunakan kontraposisi. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, kita langsung ke soal. Soal yang pertama, diketahui premis. Jika Ali tidak rajin belajar, maka Ali tidak mendapat hadiah. Jika Ali tidak mendapat hadiah, maka Ali bersedih. Nah, jadi ada dua premis. Keduanya yaitu jika, maka. Yang kedua juga jika, maka. Intinya kan adalah kesimpulan dari kedua premis tersebut. Solusinya adalah, jadi misalkan Ali tidak rajin belajar itu adalah pernyataan P. Kemudian Ali tidak mendapat hadiah itu adalah pernyataan Q. Yang Ali bersedih yaitu pernyataan R. Nah, Ali tidak rajin belajar itu P, Ali tidak mendapat hadiah Q, dan Ali bersedih itu R. Jadi premis-premis itu tadi bisa kita tuliskan menjadi argumentasi ini. Yang pertama, Ali tidak rajin belajar, maka Ali tidak mendapat hadiah. Nah, jika Ali tidak rajin belajar, maka Ali tidak mendapat hadiah itu P maka Q, ya. Dan premis kedua, jika Ali tidak mendapat hadiah yaitu Q, maka Ali bersedih maka R. Jadi kita bisa menuliskan P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, ini adalah bentuk silogisme yang bisa menghilangkan Q, kita hilangkan Q. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Jika Ali tidak rajin belajar, maka Ali bersedih. Ya, ini masuk pada materi silogisme. Soal kedua, ada bentuk premis-premis 1, 2, 3. Jadi ada pernyataan, 3 pernyataan. Di sini yang ditanyakan adalah kesimpulan. Yang pertama adalah P maka Q, kemudian yang kedua adalah Q maka R, dan yang ketiga adalah negasi dari R. Nah, kesimpulannya apa? Nah, perhatikan dua argumentasi pertama. Kita kerjakan dari yang paling atas dulu. Dua yang teratas yaitu bentuk silogisme. Jadi bagian Q bisa saling dihilangkan sehingga kesimpulan dari dua teratas itu adalah P maka R.
Nah, sehingga kita dapatkan selanjutnya P maka R, dan yang terakhir adalah negasi R. Itu adalah bentuk modus tollens. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Jawabannya adalah yang B. Soal ketiga, jika diketahui premis, jika guru tidak datang maka semua siswa senang. Yang kedua, ada siswa yang tidak senang. Kesimpulannya apa? Nah, sama, kita misalkan guru tidak datang itu adalah P, semua siswa senang itu adalah Q. Perhatikan bahwa ada siswa yang tidak senang, ada siswa yang tidak senang, itu adalah negasi dari semua siswa senang, ya. Ada siswa tidak senang, itu negasinya adalah semua siswa senang, karena ada itu negasinya adalah semua. Siswa yang tidak senang adalah siswa yang senang, siswa senang. Maka kita dapatkan negasi Q itu adalah ada siswa yang tidak senang. Jadi kalau kita bawa ke bentuk penarikan kesimpulan, jadi kita dapatkan P maka Q, dan kalimat kedua yaitu negasi Q itu adalah masuk modus tollens. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Jadi negasi P itu apa? Guru datang. Jadi jawabannya adalah yang C.